Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Milia Eka Daryati. Saya merupakan salah satu staf dosen program studi S1 Pendidikan Guru PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri. Adapun beberapa mata kuliah yang telah saya ampu, diantaranya alat permainan edukatif, metode pengembangan studi sosial anak usia dini, seminar isu terkini PAUD, kurikulum dan pembelajaran, pendidikan multikultural anak usia dini, latihan keterampilan mengajar, pengembangan kurikulum PAUD, kajian program TPA, KB, dan TK, statistik pendidikan, pengelolaan pendidikan, bermain dan permainan anak usia dini, perencanaan pembelajaran PAUD, media pembelajaran anak usia dini, kajian program PAUD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagaimana proses pembelajaran yang salah satunya saya ampuh pada semester genap 2023-2024. Nama mata kuliah kajian program PAUD, kode mata kuliah PAUD 316, jenis mata kuliah wajib prodi, bobot SKS, tatap muka 1 SKS, dan praktikum 1 SKS. Semester 6 tahun ajaran 2023-2024 dengan dosen pengampu saya Milia Eka Daryati dengan CPMK mata kuliah mampu mengembangkan komponen penyelenggaraan program pembelajaran anak usia dini berdasarkan standar nasional PAUD pada layanan taman, penitipan anak, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak. Adapun deskripsi mata kuliah ini membahas pengembangan komponen penyelenggaraan program pembelajaran anak usia dini pada layanan taman penitipan anak, kelompok bermain, taman kanak-kanak, di mana program penyelenggaraan pembelajaran berstandarkan standar nasional PAUD yang mencakup standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Mata kuliah ini mendukung visi program studi pendidikan guru PAUD yang selaras dengan Universitas Bengkulu, yaitu Universitas Kelas Dunia pada tahun 2025 dengan misi mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan delivery, interaction, and assessment. Delivery, penjelasan terkait mata kuliah, apa saja yang akan dicapai di akhir pembelajaran. Interaction, penjelasan proses interaksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Assessment, bentuk penilaian hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah ini. Sebelum saya menjelaskan terkait mata kuliah kajian program PAUD, dijelaskan terlebih dahulu kegiatan perkuliahan yang ada di program studi pendidikan guru PAUD yang terdiri dari dua, yaitu kegiatan tatap muka dan kegiatan praktikum yang mendukung kegiatan tatap muka teori. Adapun terkait deskripsi mata kuliah ini mencakup pengembangan komponen penyelenggaraan program pembelajaran anak usia dini pada layanan taman penitipan anak, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak, di mana program penyelenggaraan pembelajaran berstandarkan standar nasional PAUD yang mencakup standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Adapun mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan tatap muka. Bahwasanya ada CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusan CPL, ada capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, kemudian ada juga sub capaian pembelajaran mata kuliah SCPMK. Capaian pembelajaran ini sudah selaras dengan capaian lulusan program studi pendidikan guru PAUD, yaitu sebagai lulusan sarjana PAUD yang menguasai pembelajaran anak usia dini, menguasai kurikulum PAUD, dan berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan dunia. Pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia dini.
Tentu saja, lulusan pendidikan guru PAUD harus menguasai kompetensi terkait kajian program PAUD, karena peran kajian program PAUD ini perannya sangat vital sekali, karena tidak akan bisa melakukan proses pembelajaran bila tidak diawali melakukan perencanaan program PAUD, melaksanakan program PAUD yang telah direncanakan, dan melaksanakan pengevaluasian dari pelaksanaan program PAUD yang telah dilaksanakan. Sehingga untuk membekali lulusan sesuai dengan bidang program studi pendidikan guru PAUD, mahasiswa dibimbing secara bertahap dalam membuat standar nasional program kajian PAUD. Karena itu, pembelajaran yang dilakukan di mata kuliah kajian program PAUD ini direncanakan sesuai dengan kompetensi capaian kompetensi lulusan program studi pendidikan guru PAUD. Diharapkan lulusan sudah siap bekerja karena kurikulum desain di mana mengacu pada ketercapaian kompetensi kerja. Kemudian, materi ini ada 16 kali pertemuan dibagi menjadi 2, sebelum UTS dan sesudah UTS. Untuk sebelum UTS diawali dengan menganalisis layanan taman penitipan anak, taman kelompok bermain, dan taman kanak-kanak, menganalisis perubahan dan kebijakan pemerintah mengenai ketiga layanan tersebut, menganalisis petunjuk teknik penyelenggaraan yang ada di taman penitipan anak, kelompok bermain, dan di taman kanak-kanak, kemudian menganalisis kurikulum operasional satuan pendidik, mengembangkan kurikulum merdeka dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, merancang komponen penyelenggaraan standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Setelah UTS, materi yang dilakukan berupa merancang komponen penyelenggaraan standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian, kemudian baru mengembangkan program penyelenggaraan layanan TPA, KB, dan TK. Untuk praktikum, mahasiswa mengembangkan program penyelenggaraan layanan PAUD ke sekolah mitra dengan program studi S1 Pendidikan Guru PAUD yang ada di Universitas Bengkulu pada ketiga layanan, yaitu di TPA, Kober, maupun di TK. Kemudian, untuk referensi digunakan lebih dominan bersumber dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Petunjuk teknik penyelenggaraan taman kanak-kanak, kelompok bermain, dan penitipan anak dari Kemendikbud. Selanjutnya terkait dengan metode dan media pembelajaran, di mana saya menggunakan dua metode. Yang pertama, metode discovery learning dan metode problem based learning. Adapun metode discovery learning yang saya lakukan, pertama kita melakukan proses ceramah interaktif. Adapun saya menjelaskan materi pengantar, kemudian saya dan mahasiswa berdiskusi melalui proses tanya jawab, kemudian saya memberikan kasus berbentuk topik khusus, di mana mahasiswa sudah diarahkan referensi rujukan dan referensi tambahan yang bersumber dari mahasiswa sendiri. Kemudian para mahasiswa membentuk kelompok untuk melakukan proses diskusi dengan masing-masing anggota kelompok. Kemudian, mahasiswa melakukan proses presentasi dan tanya jawab. Kemudian untuk proses evaluasi dilakukan kuis pada akhir pertemuan yang dilakukan di dalam kelas. Kemudian, yang kedua, saya menggunakan metode problem based learning yang berkaitan dengan praktikum yang dilakukan di sekolah mitra program studi pada ketiga layanan, ke TPA, Kober, dan ke TK. Bahwasanya mahasiswa dibekali dengan panduan praktikum mengenai data apa saja yang harus diobservasi, bagian penting per topik mata kuliah yang harus diwawancarai pada sekolah mitra tempat mahasiswa praktikum. Kemudian mahasiswa dilakukan pretest dan post-test mengenai topik praktikum. Kemudian di akhir praktikum mahasiswa membuat laporan praktikum dan ditutup dengan ujian praktikum atau ujian responsif. Kegiatan discovery learning dan problem based learning sangat mendukung daripada STL, yaitu student teacher learning, di mana peran aktif dominan bersumber dari dosen sehingga tingkat kejenuhan dan keaktifan tidak bersumber dari mahasiswa. Untuk itu, saya menggunakan discovery learning dan problem based learning.
di mana dosen sebagai pengantar untuk pelayanan atau pelayan gitu kan, dan mahasiswa sendiri yang menemukan akhir dari kegiatan proses pembelajaran. Kemudian terkait mata kuliah tatap muka dilakukan secara offline dan luring, di mana saya menggunakan aplikasi yang mendukung yaitu PPT, terus kuis yang menggunakan Quizizz karena sangat memudahkan dan menginovasi. Kemudian terkait diskusi, saya membentuk WhatsApp grup mata kuliah, di mana di dalam grup dimanfaatkan untuk berdiskusi mengenai topik kajian program PAUD ketika kelas sudah selesai dilakukan. Kemudian terkait penilaian, menggunakan sistem penilaian harian 1, UTS, penilaian harian 2, UAS, dan praktikum. Masing-masing penilaian bobotnya 20% dengan nilai akhir 100% ketika ditotalkan. Di mana penilaian harian 1 berupa sikap, yaitu dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-8 dan dari minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-16. Untuk penilaian harian 1 berupa tugas, yaitu tugas pertama merancang kurikulum operasional satuan pendidik dan tugas kedua membuat modul ajar. Untuk penilaian praktikum berupa pretest dan posttest materi, laporan praktikum dan responsi. Untuk penilaian harian 2 berupa kuis pertama mengenai topik PAUD berkualitas dan kuis kedua mengenai standar nasional PAUD. Baik, setelah ini mari kita saksikan bersama kegiatan saya ketika di kelas. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan seperti biasa mengenai mata kuliah kajian program, yang mana minggu lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana penyelenggaraan PAUD ya, yang diawali dari standarisasi nasional yang kita lihat kemarin dari sisi per standar, ada standar 1 sampai standar 8. Nah, untuk materi hari ini itu masih melanjuti mengenai bagaimana PAUD itu dikatakan dia memiliki kajian program yang bagus terhadap penyelenggaraan program yang diharapkan oleh pemerintah. Untuk PAUD berkualitas itu ada beberapa kriteria sehingga kita dikatakan PAUD berkualitas. Ingin tahu bagaimana PAUD berkualitas itu? Kita akan melihat setidaknya hari ini yang akan Ibu paparkan mengenai PPNK dari mata kuliah untuk hari ini. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, nanti setidaknya mahasiswa itu memahami konsep PAUD berkualitas. Jadi kita paham dulu PAUD berkualitas itu setidaknya seperti apa. Kemudian mahasiswa memahami penyelenggaraan PAUD berkualitas yang ada di Indonesia. Nanti ada beberapa panduan dari pemerintah yang diharapkan setidaknya dari kriteria panduan tersebut kita ada setengah yang bisa kita implementasikan secara terstruktural. Setelah itu boleh kita berbenah diri untuk memperbaiki sampai nanti masuk ke dalam tingkat mahir ya. Yang ketiga, nanti mampu mengembangkan program penyelenggaraan PAUD berkualitas. Nah, untuk program penyelenggaraan PAUD berkualitas ini biasanya ada beberapa penyelenggaraan yang bisa kita kembangkan di lapangan. Nah, untuk di sini nanti ada beberapa mata rujukan ya, ada beberapa rujukan yang bisa digunakan oleh mahasiswa sebagai referensi untuk mata kuliah kita. Jadi kalau kita perhatikan, yang pertama itu setidaknya nanti pedoman umum penyelenggaraan PAUD yang berkualitas. Terus ada juga pedoman peran desa dalam penyelenggaraan PAUD. Dan ini adalah sesi 1 untuk proses pembelajaran berkualitas, sesi 2 kemitraan dengan PAUD berkualitas. Kemudian nanti untuk sesi 3 itu ada penyelenggaraan kelas orang tua, ada sesi 4, sesi 5, sesi 6, sesi 7, sesi 8, dan sesi 9. Sudah insya Allah paham ya apa yang harus kita lakukan untuk hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan proses pembelajaran, baiknya kita awali perkuliahan kita dengan berdoa. Siapa yang mimpin hari ini? Kita serahkan udah dari teman-temannya berdoa.
kegiatannya PAUD berkualitas. Oke, bagus. Berarti kami nanti mengatakan bahwa berkualitas itu kita lihat dari nilainya, kita lihat dari proses pembelajaran dan pengelolaannya. Oke, bagus. Nah, terima kasih pada Intanti sudah memberikan perspektifnya. Nah, ada lagi teman-teman mengenai PAUD berkualitas? Oh, nanti silakan. Di sini sebelumnya saya dulu ya. Menurut saya dari penjelasan yang telah kita jelaskan, dokumen peta dalam PAUD berkualitas tahun 2020 sampai dengan 2035 mendefinisikan PAUD berkualitas sebagai satuan PAUD yang memiliki satu fondasi dan 4 elemen layanan. Jadi fondasi dari layanan PAUD ini utamanya ialah pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu 4 elemennya yang telah Ibu jelaskan tadi: 1 kualitas pembelajaran berkualitas, 2 kemitraan dengan orang tua, 3 pemenuhan layanan esensial PAUD di luar pendidikan, dan 4 kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Terima kasih kepada Duen atas tanggapannya. Jadi yang namanya PAUD berkualitas itu sudah diberikan arahan kepada pemerintah ya, setidaknya ada 4 komponen elemen. Yang pertama tadi kita lihat dari segi kualitasnya, proses pembelajaran ya. Makanya nanti kalau kita mengawali dari konseptual ya, itu tidak akan luput ya dari penciptaan lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang ada kaitannya dengan aman, nyaman, kan? Itu berarti setidaknya menyeluruh dari proses pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran itu terlaksana, sampailah proses pembelajaran itu setidaknya saling berkaitan dengan berbagai macam kegiatan. Kedua, sistem pendidikan itu harus dilakukan pengevaluasian. Nah, dikatakan pengevaluasian berarti ada yang mau dievaluasi, ada yang mau oke, bagus, tahu apa yang harus kita lakukan, baru nanti kita silakan dia turun, mau turun bulan atau mau semester itu boleh, ya, dari ke perharian. Untuk 4 oke, yang mau ditanyakan untuk materi ini? Oke, silakan. Sebelumnya terima kasih Bu telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Saya sedikit ingin mengulik atau merasa belum yakin mengenai elemen yang dijelaskan tentang yang kedua, yaitu kemitraan dengan orang tua. Tadi juga beberapa sudah dijelaskan oleh Ibu sendiri. Itu karena adanya interaksi yang terencana, itu seperti kayak komunikasi antar orang tua, kemudian komite dan kegiatan yang melibatkan orang tua. Nah, pertanyaan saya di sini, apabila kemitraan dengan orang tua itu tidak berjalan dengan baik di suatu instansi PAUD, nah itu apa yang akan terjadi ke depannya, Bu? Apakah dalam proses kegiatan atau pembelajaran di sekolah tersebut itu akan terganggu? Terima kasih pertanyaannya, Zahrani ya. Beri tepuk tangan dulu untuk pertanyaannya bagus ya. Jadi pemerintah itu sudah memberikan panduan. Ternyata di lapangan ada masalah atau tidak, setidaknya tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Makanya di sini itu yang harus kita lakukan adalah evaluasi internal. Evaluasi internal itu biasanya dilakukan oleh tim ya. Timnya itu biasanya kepala sekolah sama tim penyelenggaraan kurikulum proses pembelajaran ya. Jadi biasanya nanti akan dilakukan evaluasi, bisa jadi secara bertahap gitu kan. Setidaknya yang sering dilakukan itu adalah evaluasi dari komite. Jadi komite itu harus punya SK. Jadi dibuatlah SK komite, setidaknya SK POMG ya. SK POMG itu dilakukan oleh sekolah, setidaknya orang tua merasa oh saya ini legal loh menjadi struktural komite sekolah mungkin selama 1 tahun. Bila itu tidak terlaksana, maka kita diskusi internal dulu. Kita boleh panggil beberapa tim inti dari komite, para sekolah, tim kurikulum sekolah, gitu kan. Kalau tanya tidak juga terlaksana, apa yang harus kita lakukan tindak lanjut? Tindak lanjut itu setidaknya akan berdampak terhadap penyelenggaraan selama proses pembelajaran. Proses pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, jadi seperti terlibatnya kegiatan puncak tema. Karena terkadang puncak tema
di kurikulum Merdeka itu ya ada event gitu ya, ada kegiatan yang mendatangkan narasumber. Nah, terus yang kalau dia tidak terlaksana, berarti di sini kita harus melakukan perbaikan. Karena perbaikan itu bisa saja itu melengkapi apa yang kemarin tidak terlaksana. Makanya kita pengevaluasi itu jangan sampai setahun, oh setahun kayaknya tidak jalan nih, harus cepat-cepat. Jadi kita kan di awal semester kita ada pertemuan sama orang tua yang melaksanakan parenting boleh, kita melaksanakan pemaparan apa aja yang harus dilakukan di sekolah, gitu kan selama 1 tahun. Itu tidak apa-apa di awal. Kita tentukan komite. Jadi program jangka pendeknya kurang lebih 6 bulan itu apa dengan orang tua. Jadi bukan berarti orang tua suruh buat pagar, seperti itu tidak, tapi lebih ke bagaimana dia memberikan kontribusi terhadap proses pembelajaran ya. Itu setidaknya ini standarisasinya ya. Mungkin itu jawaban dari itu ya. Jadi gimana ada tindak lanjut dari jawaban dari itu mungkin yang belum dipahami? Oke, terima kasih untuk Mbak Rani atas pertanyaannya. Jadi harus kritis ya, karena tidak semua di lapangan itu berjalan dengan jadi kita perlu mengevaluasikan setidaknya dalam jangka waktu berperiode gitu ya. Besar ya, 2 kelompok besar, di mana di dalam satu kelompok nanti akan bagikan karton, dan di karton itu mahasiswa boleh membuat meeting, boleh membuat tabel ataupun apapun itu tentang intisari mengenai satu proses pembelajaran, kedua tentang kemitraan dengan orang tua. Jadi di sini ada menyampaikan hasil laporan, yakni yang pertama memastikan kualitas laporan, dan yang kedua adalah mendiskusikan laporan. Ini sudah diskusi ya. Sekarang kita masuk ke lihat sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dilakukan hari ini. Ada kuis yang sudah disiapkan, ada sekitar 10 soal yang bisa dijawab oleh mahasiswa dari pilihan A, B, C, dan D. Silakan masuk yang sudah bisa duduk. Sebelum Ibu mengakhiri perkuliahan siang hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Semua? Ada yang bisa menyimpulkan materi kegiatan hari ini? Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Dari pemaparan materi kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mewujudkan PAUD yang berkualitas itu adalah dengan adanya satuan PAUD yang memiliki lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar dapat memfasilitasi perkembangan pada anak agar dapat berjalan dengan optimal. Di mana dalam mewujudkan PAUD yang berkualitas itu sendiri, salah satunya adalah harus memiliki tenaga pendidik atau pendidik yang memiliki kompeten dalam bidangnya. Kemudian untuk kualitas proses pembelajaran itu sendiri meliputi perencanaan pembelajaran yang terdiri dari program semester, RPPM dan RPPH atau yang kita kenal sekarang dalam kurikulum Merdeka yaitu dikenal dengan modul ajar. Kemudian pembelajaran berpusat pada anak, menguatkan aspek perkembangan yang meliputi nilai agama dan moral, nilai kognitif, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, dan nilai Pancasila untuk kurikulum Merdeka. Dan adanya asesmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan untuk kualitas pengelolaan satuan atau dikenal dengan standar prosesnya, yang pertama itu adalah kemitraan dengan orang tua. Maksudnya di sini adanya pelibatan orang tua dalam proses pembelajaran anak untuk menstimulasi perkembangan anak yang terjadi dalam lingkungan rumahnya. Kemudian ada dukungan pemenuhan layanan esensial anak usia dini di luar pendidikan seperti kelas orang tua, penerapan PHBS, dan pemantauan perkembangan dan pertumbuhan pada anak.
serta kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan pada materi pada siang hari ini. Oke, beri tepuk tangan. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga lebih memahami bagaimana kontribusi kita sama-sama untuk mensejahterakan bahkan meningkatkan kualitas mutu di PAUD ya, setidaknya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan video terkait deskripsi pribadi saya terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam merdeka belajar.